tepatnya 18 Desember 1973, bahasa Arab menjadi bahasa atau salah satu bahasa persidangan PBB di samping bahasa Rusia, Spanyol, Cina, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tahun ini dan di masa pandemi sekarang ini proses pembelajaran terus kita lanjutkan, dan antum yang sebelumnya, antuna yang sebelumnya masih di SMP, di Tsanawiyah, maka di tahun ini masuk ke jenjang atau ke tahap yang lebih tinggi, telah berada di kelas 1 Madrasah Aliyah Al-Ihsan Boarding School, Riau. Anak-anak Ustaz sekalian, maka di antara pelajaran penting kita di pondok ini, bahkan ke depan yang akan kita gaungkan itu ada 2, di antaranya adalah bahasa Arab di samping Al-Quran. Nah, bahasa Arab inilah yang Ustaz akan sampaikan di kali ini, tentang bagaimana menumbuhkan semangat kita belajar bahasa asing, di antaranya yang penting itu adalah bahasa Arab. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah Ustaz bacakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyebut kalian berfikir. Jadi itu sebabnya di hadis yang lain Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau pernah mengucapkan, cintailah Arab sebab 3 alasan. Pertama, kata beliau, karena saya orang Arab. Nah, jadi karena Rasulullah SAW orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran yang kita baca dimanapun negaranya, ya, di sudut dunia manapun mereka tinggal, maka teks utama Al-Quran berbahasa Arab, walaupun nanti muncul atau ada terjemahan di sampingnya atau di bawahnya. Tetapi utamanya Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab lainnya, Injil, Zabur, Taurat, yang sudah ya kemana daerah dia masuk maka dengan bahasa daerah tersebut. Tapi Al-Quran kemana daerah, kemana sudut dunia dia hadir, dia ada, maka tetap bahasa utamanya adalah bahasa Arab, dan bernilai pahala itu kita membacanya ketika bahasa Arabnya, bukan justru terjemahannya, bahwa terjemahan Al-Quran kita baca itu untuk membantu kita memahami Al-Quran, tapi utama Al-Quran berbahasa Arab. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi, saya orang Arab, cintailah orang Arab sebab 3 alasan, saya orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, kata beliau, penduduk surga kelak di akhirat, ya, berbahasa Arab. Hum yatakallamuna bil arabiyyah. Ya, penduduk surga itu ngomong, ngobrol, bicara, interaksi mereka menggunakan bahasa Arab. Nah, ini tentu tidak bisa akal-akalan. Oh, karena mereka di kampung itu tidak pernah belajar bahasa Arab lalu tidak masuk surga. Tidak begitu. Tetapi ketika orang itu nanti masuk surga, automatically, ya, secara otomatis mampu berkomunikasi bahasa Arab. Tetapi ini menjadi alasan bagi kita anak-anak Ustaz sekalian untuk belajar bahasa Arab untuk lebih bersemangat. Bahasa Arab ini bahkan dari tahun 1973, ya, sudah digunakan sebagai bahasa persidangan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, tepatnya 18 Desember
1973 bahasa Arab menjadi bahasa atau salah satu bahasa persidangan PBB di samping bahasa Rusia, Spanyol, Cina, Inggris tentunya. Kemudian karena itu setiap tahun sekarang di 18 Desember dirayakanlah atau diperingatilah sebagai bahasa Arab internasional. Kemudian bahasa Arab ini yang betul-betul digunakan sebagai bahasa utama di dunia, negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya ada 22 negara dengan penutur lebih kurang 500 juta orang. Tetapi bahasa Arab ini sejak Islam muncul, ya, maka perkembangan Islam mengiringi atau diiringi oleh perkembangan bahasa Arab dengan tersebarnya agama, menyebarnya Islam, tersebarnya Al-Quran, maka bahasa Arab juga menyebar ke berbagai belahan dunia. Karena itu bahasa Arab tidak saja lagi menjadi bahasa penuturnya atau orang Arab, tetapi sudah menjadi bahasa kita sebagai umat Islam. Ya, sebagai penganut agama Islam, maka bahasa Arab menjadi bahasa kita. Nah, kalau sekarang umat Islam ini jumlahnya 1,6, ada yang menyebut 1,9 miliar, maka bahasa Arab adalah bahasa jumlah atau bahasa sebanyak itu, ya, bahasa kaum muslimin. Bahkan tadi kalau kita sebut PBB tidak seluruhnya orang Islam, karena itu sudah menjadi bahasa dunia, anak-anak Ustaz sekalian. Nah, tetapi bagi kita tidak saja sampai kepada pengetahuan itu. Artinya tidak saja kita berhenti bahwa bahasa Arab ini sudah dipakai oleh PBB, digunakan oleh 22 negara di dunia, menjadi bahasa internasional. Tidak itu yang atau tidak itu sebagai tempat berhenti kita, kebanggaan kita tidak berhenti di situ. Kita sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, masuklah kita pada tahap berikutnya. Bahasa Arab adalah bahasa pengetahuan. Ya, di samping bahasa, anak-anak Ustaz sekalian ingat, bahasa itu, khususnya bahasa asing, adalah kunci. Dia menjadi miftah. Ya, the key of knowledge, kunci pengetahuan. Ketika kita mengerti bahasa Inggris, maka kita seperti tidak ada rintangan untuk membaca begitu banyak buku dalam bahasa Inggris. Begitupun dalam bahasa Arab, bahkan ya begitu banyak kitab-kitab ulama kita yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi dari abad awal-awal Islam masih bisa kita nikmati. Apa sebab? Di antaranya karena umat Islam ini selalu mempelajari bahasa Arab. Karena itu, anak-anak Ustaz sekalian, kedepannya di Alisan Boarding School pembelajaran bahasa Arab ini durasinya akan lebih banyak, ya. Dalam seminggu itu bisa beberapa kali, kemudian juga ditambah nanti di asrama, mufrodat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita mengutamakan mempelajari bahasa Arab sebagai kunci bagi antum ke depan. Dengan mempelajari bahasa Arab, antum bisa melanglang buana kemana-mana, baik itu secara fisik, ya, maupun secara pengetahuan. Secara fisik, orang yang mengerti bahasa asing tidak ada rintangan bagi dia masuk ke satu negara, mengerti bahasa Inggris, mengerti bahasa Arab, maka mudah interaksi dia dan cepat akrabnya dengan penduduk tersebut, dengan warga tersebut. Dalam pengetahuan, antum ke depan tidak punya rintangan. Ketemu buku berbahasa Indonesia, clear, ya, sudah selesailah itu. Ketemu buku berbahasa Inggris, antum ngerti bahasa Inggris, maka clear juga. Ketemu buku bahasa Arab, kitab-kitab apakah klasik atau kontemporer, kitab-kitab dari ulama-ulama kita terdahulu, atau kitab-kitab yang baru dikarang dalam bahasa Arab, antum tidak punya halangan karena punya kunci. Bisa dibuka dan pengetahuannya bisa diraup, bisa dipelajari dengan seutuhnya, bukan lewat terjemahan dari buku-buku bahasa Arab tersebut, tetapi betul-betul masuk ke dalam karena memiliki kunci. Dan kunci penting itu adalah bahasa Arab. Inilah yang Ustaz sampaikan kepada antum semua, antuna semua, anak-anak Ustaz sekalian. Mulai dari sekarang punya target setiap hari itu, ya, menambah pengetahuan tentang bahasa Arab, khususnya adalah kosakata, mengerti kalimat. Ya, antum di rumah sekarang manfaatkan internet itu. Ya, apa bahasa Arabnya ini cari. Bagaimana kalau
kita belajar satu kitab tanpa pengetahuan bahasa, maka kita terhalang. Karena itu kesempatan bagi antum sekarang mempelajari bahasa Arab ini dengan waktu luang banyak di rumah untuk belajar mandiri, dan kalau ada yang tidak dimengerti tentu tanya ustadz atau guru yang mengajari kita. Demikian anak-anak ustadz sekalian, mudah-mudahan seperti kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Mestilah kalian belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian penting dari agama kalian atau bagian penting dari agama Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.